Judul Kakek Kepuasanku. Di sebuah kota kecil yang sepi, tinggal seorang pria bernama Pak Jaya. Usianya 50 tahun, meski sudah setengah abad, ia masih tampak segar dan energik. Hidupnya cukup sederhana, seorang duda yang telah kehilangan istrinya 5 tahun lalu. Kesepian sering menghantuinya, dan ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah besar miliknya, yang kini terasa sunyi. Di sebelah rumah Pak Jaya tinggal Sari, seorang wanita berusia 50 tahun yang menikah dengan Arif, seorang pegawai negeri yang sering bekerja di luar kota. Sari dan Arif memiliki 2 anak yang telah dewasa dan tinggal di kota besar. Meskipun kehidupan pernikahannya tampak baik-baik saja, Sari merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh suaminya, yang lebih sering sibuk dengan pekerjaannya. Suatu hari, saat Pak Jaya sedang duduk santai di beranda rumahnya, Sari yang sedang berjalan lewat berhenti sejenak dan menyapanya. "Sari." "Sore, Pak Jaya. Lagi duduk santai ya?" Pak Jaya tersenyum. "Iya, Mbak Sari. Sore yang sepi. Ini, mau kemana nih?" Sari. "Oh, hanya jalan-jalan sebentar. Rumah terasa sangat sunyi. Arif lagi pergi keluar kota." Pak Jaya. "Iya, saya mengerti. Rumah besar memang bisa terasa kosong kalau tak ada yang menemani." Mereka pun mulai berbincang ringan. Percakapan yang seharusnya biasa saja mulai berkembang menjadi lebih intim. Setiap kali Sari datang ke rumah Pak Jaya, ia merasa lebih nyaman dan bisa berbicara dengan lebih bebas. Pak Jaya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesuatu yang jarang ia rasakan dari suaminya sendiri, Arif. Pada suatu hari, Sari kembali mengunjungi Pak Jaya. Kali ini, percakapan mereka terasa lebih dalam, lebih terbuka. "Sari, Pak Jaya, saya merasa hidup saya sudah monoton. Arif baik, tapi dia terlalu sibuk dengan pekerjaannya. Kadang saya merasa sangat kesepian. Semua rutinitas ini terasa kosong." Pak Jaya tersenyum lembut. "Saya paham, Mbak. Kehilangan istri membuat saya merasa hampa. Terkadang kita membutuhkan seseorang untuk berbicara, seseorang yang mau mendengarkan dengan hati." Sari menatap Pak Jaya, dan dalam diamnya, ia mulai merasa ada koneksi yang lebih dari sekadar pertemanan di antara mereka. Hati Sari berdegup lebih cepat. Ia tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perasaan itu mulai berkembang tanpa ia rencanakan. "Sari, kadang saya merasa ada yang kurang dalam hidup ini. Saya butuh lebih dari sekadar perasaan tanggung jawab kepada suami." Pak Jaya tak langsung menjawab. Ia hanya menatap Sari dengan lembut, mencoba memahami perasaan yang ada. Keheningan di antara mereka terasa penuh arti. Akhirnya, Pak Jaya berbicara dengan lembut. "Pak Jaya, Mbak Sari, saya bukanlah orang yang bisa memberi banyak. Tapi kadang perasaan itu datang tanpa kita minta. Saya merasa kita bisa saling mengisi meski tak ada yang bisa menjelaskan dengan kata-kata." Sari tak bisa menahan perasaannya lebih lama. Perlahan, ia mendekatkan wajahnya pada Pak Jaya. Mereka berdua saling berpandangan dengan hati yang penuh keraguan, namun juga hasrat yang sulit dihindari. Di bawah sinar rembulan yang lembut, tanpa kata-kata lagi, mereka berciuman. Itu adalah ciuman pertama mereka, yang terasa begitu hangat, penuh gairah, namun juga penuh dengan perasaan kesepian yang mendalam. Sejak malam itu, pertemuan antara Sari dan Pak Jaya semakin sering. Sari yang awalnya ragu mulai menikmati setiap detik kebersamaannya dengan Pak Jaya. Mereka berbicara tentang banyak hal, namun yang paling penting adalah perhatian yang mereka berikan satu sama lain. Perhatian yang jarang ia rasakan dalam hidupnya. Namun, meskipun Sari merasa ada sesuatu yang istimewa dengan Pak Jaya, hati kecilnya tetap merasa bersalah. Arif, suaminya, selalu tak ada di rumah, dan Sari tak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya kepada pria itu. Keinginan untuk mencintai lebih dari satu orang, perasaan yang saling bertentangan, membuatnya bingung. Suatu malam, Arif yang pulang tiba-tiba memutuskan untuk menyelidiki. Ia merasa ada yang aneh dengan istrinya, dan suatu sore
ia mengikutinya secara diam-diam. Ketika ia melihat Sari keluar dari rumah Pak Jaya dengan senyum yang tak biasa, hatinya hancur. Keesokan harinya, Arif menunggu Sari di rumah dengan tatapan yang penuh tanda tanya. Sari masuk dan langsung melihat tatapan suaminya yang penuh kebingungan. Arif, "Sari, ada apa dengan kita? Apa yang sebenarnya terjadi?" Sari terdiam, hatinya terhimpit. Ia tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Namun ia tahu bahwa apa yang ia lakukan sudah jauh dari yang benar. "Sari," dengan suara bergetar. "Arif, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya merasa ada yang hilang, dan Pak Jaya memberi saya sesuatu yang tidak saya dapatkan dari kamu." Arif terdiam, merasa seakan dunia berhenti berputar. Ia tak tahu harus berbuat apa. Bagaimana ia harus menghadapi kenyataan bahwa istrinya mencintai orang lain. Hari-hari berlalu setelah percakapan antara Sari dan Arif yang penuh dengan ketegangan. Sari merasa tertekan, namun ia tak bisa mengabaikan perasaannya terhadap Pak Jaya. Setiap kali mereka bertemu, ada semacam kedamaian yang sulit ia jelaskan. Ia merasakan hubungan itu tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Suatu malam, ketika Arif kembali keluar kota untuk tugas dinas, Sari memutuskan untuk menemui Pak Jaya lagi. Ia tahu itu adalah keputusan yang penuh risiko, namun hati kecilnya tak bisa menahan dorongan untuk kembali bertemu dengannya. Sari mengenakan gaun malam yang sederhana, dengan sedikit riasan yang menambah pesona wajahnya. Ia merasa bahwa saat itu adalah saat yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang telah lama terkubur. Pak Jaya duduk di ruang tamu rumahnya, menikmati secangkir teh hangat. Ketika pintu terbuka dan Sari memasuki rumah, Pak Jaya langsung berdiri, terkejut melihat betapa cantiknya Sari malam itu. "Pak Jaya," dengan suara lembut, "Mbak Sari, kamu sangat cantik malam ini." Sari tersenyum. Hatinya berdebar. Ia berjalan mendekat dan duduk di kursi yang ada di dekat Pak Jaya. Mereka saling menatap dalam keheningan. Keduanya merasakan ketegangan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Sari, Pak Jaya, saya tidak bisa berhenti memikirkan kita. Tentang semua yang terjadi, saya merasa bingung. Tetapi di saat yang sama, saya merasa seperti menemukan bagian dari diri saya yang hilang." Pak Jaya duduk di sebelahnya, perlahan meraih tangan Sari, menggenggamnya dengan lembut. Ada ketenangan dalam sentuhannya, tetapi juga ada gejolak perasaan yang saling terhubung. "Pak Jaya, Mbak Sari, saya juga merasakannya. Ini mungkin salah, tetapi saya tak bisa menahan perasaan ini. Saya ingin berada di dekatmu, berbagi waktu, dan mungkin lebih dari itu." Sari menatap Pak Jaya. Perasaan yang bertahun-tahun terpendam akhirnya muncul ke permukaan. Tanpa bisa menahan diri, Sari meraih wajah Pak Jaya dan mendekatkan bibir mereka. Ciuman pertama mereka begitu lembut, penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ciuman itu seperti menghapus segala keraguan dan ketakutan dalam hati mereka. Seiring berjalannya waktu, ciuman mereka semakin dalam. Pak Jaya merangkul Sari, menariknya lebih dekat. Tubuh mereka saling bersentuhan, dan saat itu Sari merasa seolah-olah waktu berhenti. Semua rasa takut dan kebingungannya tentang Arif dan kehidupannya seolah menghilang dalam dekapan hangat Pak Jaya. Sari, yang sebelumnya merasa cemas, kini merasa benar-benar hidup. Semua kebingungannya tentang pernikahannya seakan lenyap dalam ciuman yang begitu mendalam. Mereka saling mendekat. Tak ada kata-kata yang perlu diucapkan lagi, hanya perasaan yang berbicara melalui sentuhan dan ciuman. Pak Jaya perlahan memimpin Sari ke kamar tidur, dan meskipun ragu, Sari merasa siap untuk lebih. Mereka tak terburu-buru. Malam itu, segala perasaan yang terpendam akhirnya keluar dalam kehangatan tubuh satu sama lain. Sari, dalam bisikan, "Pak Jaya, saya merasa hidup kembali. Seperti saya menemukan bagian dari diri saya yang telah lama hilang." "Pak Jaya."
Saya pun merasa sama, Mbak Sari. Ini mungkin salah, tapi kita berdua tak bisa menghindari perasaan ini. Keduanya saling berpelukan, menikmati malam itu dengan perasaan yang penuh cinta dan gairah. Dalam setiap sentuhan, mereka merasa seperti dua jiwa yang saling menemukan di tengah kekosongan hidup masing-masing. Namun, meskipun mereka berdua merasa bahagia, Sari tahu bahwa keputusan ini membawa konsekuensi besar. Keesokan harinya, setelah pertemuan yang penuh gairah itu, Sari terbangun dan merasa kebingungan. Ia tahu ia telah menyakiti Arif, meskipun ia juga merasa bahagia dengan Pak Jaya. Cinta yang tumbuh di antara mereka memang menyenangkan, namun ada kekhawatiran yang menghantuinya tentang pernikahannya dan tentang apa yang akan terjadi jika semuanya terbongkar. Pak Jaya, yang juga terjaga di sampingnya, menatap Sari dengan penuh keprihatinan. Pak Jaya, Mbak Sari, saya tahu ini bukan jalan yang mudah. Saya tak ingin membuat hidupmu lebih sulit, tapi saya juga tak ingin kehilanganmu. Sari menunduk, air matanya hampir jatuh. Ia mencintai Pak Jaya, tetapi ia tahu ia harus membuat keputusan yang sulit tentang hidupnya yang sekarang terbelah. Sari, Pak Jaya, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya tahu saya harus memilih, tapi entah kenapa, saya takut akan konsekuensinya. Pak Jaya menggenggam tangan Sari erat, mengerti betapa berat beban yang ia rasakan. Pak Jaya, apapun yang terjadi, saya akan mendukungmu, Mbak Sari. Tapi ingat, apapun keputusanmu, jangan biarkan dirimu terjebak dalam rasa bersalah. Cinta itu tidak selalu datang dengan cara yang sempurna. Sari hanya bisa mengangguk, merasa bingung dengan semua pilihan yang ada di depan matanya. Namun, satu hal yang pasti, malam itu dia merasa hidup kembali, merasakan kebahagiaan yang sudah lama tak ia rasakan.